Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan kami Jalan Amrita. Pada siang hari ini kita pengen jalan-jalan lagi ke Jogja Utara, tepatnya di Ledok Sambi. Ledok Sambi berlokasi di Jalan Kaliurang kilometer 19, Desa Pakem Binangun, Kepanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jarak dari Jogja ya, khususnya di Jalan Persatuan atau kawasan UGM, dari kawasan UGM berjarak sekitar 17 km dan akan ditempuh dalam waktu 37 km. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami ke Desa Wisata Ledok Sambi. Teman-teman, saat ini kita masih berada di kawasan Universitas Gadjah Mada yang berlokasi di Bulak Sumur, Desa Catur Tunggal, Kepanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau kita perhatikan di sebelah kanan kita ini adalah gedung kantor pusat Universitas Gadjah Mada. Teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Kaliurang. Kalau kita perhatikan lalu lintas pada siang hari ini ramai tapi lancar ya, dan cuaca sedikit berawan. Nah, mudah-mudahan nanti sampai di lokasi wisata Ledok Sambi tidak hujan ya teman-teman ya. Teman-teman, kalau kita perhatikan di depan kita ini ada perempatan Jalan Pajajaran atau Ring Road Utara dengan Jalan Kaliurang. Saat ini sudah dibuat underpass ya, jadi di bawah kita ini adalah underpass Jalan Ring Road Utara atau Jalan Pajajaran. Dan underpass ini juga sering disebut dengan underpass Kentungan karena berlokasi di Dusun Kentungan, Kelurahan Condong Catur, Kepanewon Depok, Kabupaten Sleman. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Kaliurang kilometer 6. Kalau kita perhatikan ya, di sebelah kanan kita ada Super Indo, kemudian di depan di sebelah kiri kita ini ada BCA Jalan Kaliurang. Nah, kita akan masih terus menyusuri Jalan Kaliurang sampai ke kilometer 19. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Kaliurang kilometer 6,5. Di sebelah kanan kita ada Batalion Infanteri Mekanis 403 atau Wirasada Pratista yang merupakan batalion infanteri mekanis motoris yang berada di bawah struktur komando Korem 072 Pamungkas, Kodam 4 di Ponorogo. Kemudian di sebelah kanan kita ini adalah Pasar Kolombo.
Nah, saat ini kita berada di Jalan Kaliurang kilometer 8. Di sebelah kanan kita ini ada PLN Gardu Induk 150 kV kentungan atau banteng ya. Nah teman-teman, di depan kita ini ada pertigaan. Jadi kalau ke arah kiri ke arah Jalan Damai menuju Jalan Palagan Tentara Pelajar. Nah biasanya pertigaan yang tadi kita lewati itu pertigaannya cukup ramai, cukup padat ya, terutama kalau sore hari atau pagi hari. Teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Kaliurang kilometer 10. Di depannya ada pertigaan. Kalau kita ke arah kiri ke arah Jalan Kapten Haryadi. Saat ini kita berada di Jalan Kaliurang kilometer 14. Di depannya ada pertigaan Pamungkas. Kalau kita ke arah kanan itu ke arah Jalan Pamungkas menuju kawasan Cangkringan. Kita akan lurus terus mengikuti Jalan Kaliurang. Di depan ini ada kampus salah satu universitas swasta terbesar di Jogja, yaitu Universitas Islam Indonesia atau UI Jogja, yang berlokasi di Jalan Kaliurang kilometer 14,5. Saat ini kita berada di Jalan Kaliurang kilometer 15. Di sebelah kanan kita ini ada oleh-oleh khas Yogyakarta. Ada jatah tempe Mbah Cari ya. Jadi buat teman-teman yang pengen menikmati kuliner jatah tempe tidak perlu sampai ke Kaliurang, cukup di Jalan Kaliurang kilometer 15. Nah teman-teman, di depan kita ini ada pusat oleh-oleh cenderamata dan kerajinan ataupun batik ya, namanya Hamzah Batik. Di sini juga ada kuliner ya, namanya Warung Raminten. Nah mungkin teman-teman bisa dijadikan pemberhentian ya untuk istirahat ataupun untuk membeli oleh-oleh khas Yogyakarta. Nah teman-teman, di depan kita ini ada salah satu destinasi wisata kuliner yang cukup ramai dan terkenal, namanya Kopi Klothok. Kopi Klothok Jogja merupakan kuliner dengan konsep yang tradisional khas Jawa ya, termasuk baik itu bangunannya yang tradisional khas Jawa maupun konsep menu makanannya. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Kaliurang kilometer 17, tepatnya di Kota Kepanewon Pakem.
Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Kaliurang kilometer 19. Di depannya ada pertigaan, ada petunjuk arahnya menuju Ledok Sambi. Kita berbelok ke arah kanan teman-teman. Dan selanjutnya kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di sini. Jadi ada tertulis Ledok Sambi dengan arah panah yang menunjukkan lokasi di mana Desa Wisata Ledok Sambi berada. Teman-teman, saat ini kita sudah berada di kawasan wisata Ledok Sambi. Nah, kawasan wisata Ledok Sambi ini terletak di Kelurahan Pakem Binangun, Kepanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kita sudah berada di area parkirnya teman-teman. Ini sebelah atas dan kita akan menuruni tebing sungai ya. Ini merupakan tebing sungai di sisi barat Lembah Kali Kuning teman-teman ya. Nah, awalnya Ledok Sambi ini sebenarnya merupakan kawasan outbound yang dengan fasilitas cukup lengkap teman-teman ya. Di samping juga area camping ya, yang sekarang ini lebih banyak dimanfaatkan untuk wisata karena mempunyai daya tarik, yaitu mempunyai pemandangan yang sangat keren ya. Kemudian juga dengan fasilitas yang cukup lengkap dan air sungai yang jernih, yaitu air sungai dari Kali Kuning, sehingga tempat ini mempunyai daya tarik dan masyarakat banyak yang berkunjung ke tempat ini untuk berwisata atau berrekreasi bersama keluarga. Nah, saat ini kita sudah sampai di ledoknya atau di bagian bawah ya. Beginilah suasananya teman-teman ya. Jadi banyak dari warga Jogja ataupun luar Jogja yang memanfaatkan liburannya untuk datang ke tempat ini dan menikmati jernihnya air sungai yang tentu saja di sini masih alami ya, karena ini masih berada di sisi utara Jogja ya. Jadi air sungainya masih alami, tidak ada atau tidak tercemar oleh zat-zat pencemar. Dan di sini pemandangannya kita lihat juga sangat keren ya di sini ya. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di sisi timur Sungai Kali Kuning, di sini di atasnya ini ada semacam kayak dataran gitu, dan merupakan lapangan dengan rumput yang hijau. Dan di sini merupakan area untuk camping ground ya. Juga bisa digunakan juga di sini untuk acara-acara yang tentunya acara outbound yang memang sebelum terkenal menjadi tempat wisata. Di sini merupakan lokasi yang cukup bagus ya untuk kegiatan-kegiatan outbound.
Nah teman-teman, kalau kita perhatikan ada sekelompok orang di sana di kejauhan yang sedang juga melakukan kegiatan outbound. Kemudian ini kita lihat salah satu peralatan yang dipakai untuk kegiatan outbound, yaitu panahan. Cukup lengkap di sini ya teman-teman ya. Kemudian di depan kita ini adalah kolam dengan kanonya ya. Dan ini juga dibikin tali ya untuk penyeberangan dan juga merupakan fasilitas outbound. Oke, itu yang ketiga teman-teman. 1. Baik. Lomba tegel siap. Lomba manut siap. Dalam hitungan ketiga. 1, 2. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan yang ini adalah fasilitas Flying Fox. Nah untuk Flying Fox sendiri biayanya 25.000 per orang. Nah kemudian yang tadi, yang kano tadi itu per orangnya 25.000. Jadi di Ledok Sambi ini semua fasilitas bisa dimanfaatkan oleh pengunjung untuk bermain di area ini. Nah tinggal sekarang ada yang menggunakan atau tidak. Biasanya dari banyak perusahaan atau kelompok masyarakat yang menggunakan area Ledok Sambi ini untuk kegiatan outbound. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman, ada anak kecil juga yang ternyata cukup punya nyali juga untuk bermain Flying Fox ya. Padahal kalau kita lihat nih usianya mungkin sekitar baru 3 tahunan nih. Kita ini cara apa kita? Siapa yang saksi yang mana? Nah selain Flying Fox, kemudian kano, kemudian panahan, tadi ada beberapa yang lain juga ya, fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk wisatawan di sini. Antara lain ini ada terapi ikan. Nah untuk terapi ikan sendiri teman-teman, ini biayanya 5.000 per orang. Yang uniknya di sini kembalian diambil sendiri ya. Jadi di sini berdasarkan kepercayaan, jadi tidak ada yang jaga teman-teman ya. Dan kemudian selain tadi terapi ikan, kemudian ada Flying Fox, kemudian ada kano, kemudian juga ada panahan. Di sini juga ada paintball teman-teman ya. Nah paintball ini biayanya 50.000 per orang ya. Nanti disediakan 25 peluru. Nah mungkin teman-teman di sini bisa bermain di area yang tadi ya, yang lapangan di atas yang hijau tadi untuk paintballnya. Ya, kalau Ledok Sambi ini apa sih yang ditonjolkan itu sebenarnya apa? Kalau Responnya dari apa? warung kopi Ledok namanya sih Ledok Sambi, tapi Iya. sebenarnya
Kopi Ledo, Cafe Kopi Ledo. Kita yang menonjol itu wisata sungainya sih sebenarnya, Wisata kita sungai ya. wisata sungai. Iya. Kan yang dituju sungainya itu pada Ini ya Mas ya. Jok Sambi ini mulai beroperasi itu kapan ya? Kalau sebenarnya sih udah lama untuk areanya, tapi Iya. kalau untuk kafenya itu dibuatnya baru 2 tahunan. 2 tahunan ya? Kafenya. Oh kafenya aja, berarti Kafenya. ini Tapi ya, kalau untuk kopi areanya shopnya udah ya? 10 tahun lebih. Oh iya, untuk Kalau dulu kan basicnya buat camping sama outbound. Camping ground sama outbound. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di sini ini ada daftar harga dari warung Kopi Ledo. Di sini kalau dilihat dari harganya cukup ramah di kantong teman-teman ya. Jadi bisa untuk semua kalangan tentunya di sini. Nah contohnya ini teman-teman ya. Untuk kopi harganya 8 ribuan. Kemudian untuk pisang goreng 12.000 dan untuk singkong goreng harganya 9.000. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami di Desa Wisata Ledok Sambi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.